Ada yang lainnya? Yang materi kemarin? Nanti kita singgung sedikit lagi sih tentang yang kemarin juga. Pak, izin memastikan. Ya, silakan. Terkait yang Bapak sampaikan barusan juga, SBN domestik itu berarti yang domestik itu currency-nya ya Pak, bukan investornya? Iya. Jadi dalam rupiah gitu maksudnya? Bukan SBN domestik, SBN falas domestik, sorry. Yang kemarin istilahnya menghindari terjadinya apa namanya pelarian uang ke luar negeri, istilahnya apa? Saya lupa itu mana. Menghindari terjadinya, ya. Jadi falas itu diterbitkan dua ya, falas yang domestik untuk menghindari terjadinya apa dampak terjadinya suatu crowd out effect gitu ya, maksudnya menghindari terjadinya uang lari yang keluar negeri itu, makanya kemudian falas itu diterbitkan juga di domestik gitu. Nah, nanti dari proporsi yang kelihatan gitu, kan nanti klasifikasi di pencatatan kita ada yang residen dan non residen gitu. Residen itu dalam konteks kita nerbitkan domestik, ada orang asing beli bond kita di Indonesia yang tinggal di Indonesia, berarti kan jatuhnya adalah beliau apa? Mereka adalah residen juga gitu loh. Artinya meskipun falas sun falas tersebut dibeli oleh orang luar negeri, namun demikian dia tinggal di dalam negeri, maka kemudian potensi uang yang kita kolek, kalau umpamanya terjadi apa namanya tiba-tiba terjadi ras gitu ya, dana ini nggak kemana-mana, karena tinggal di mana, di Indonesia gitu. Beda halnya tadi suku global bond tadi gitu, global bond itu yang diterbitkan di luar negeri gitu. Kalau luar negeri artinya ketika terjadi ras atau mungkin perekonomian kita memburuk kayak Krisma misalnya, dananya kan otomatis pada lari ke luar negeri itu. Kalau yang dalam negeri kan enggak. Kecuali kalau kemudian orang yang di dalam negeri mengirim istilahnya penebusan tersebut ke luar negeri gitu. Tapi yang makanya kemudian untuk yang falas domestik klasifikasi tadi residen dan non residen. Jadi proporsi nanti di laporan kita di buku saku utang pemerintah pusat itu ada nanti yang residen berapa ribu orang, yang residen berapa orang gitu. Jadi sebenarnya itu untuk memitigasi jika seandainya kemudian terjadi kayak semacam ras gitu, kayak penarikan uang secara bareng-bareng gitu, apa penjualan bond secara bareng-bareng gitu. Itu mungkin. Baik Pak. Tapi Ya. Pak kalau di laporan APBN gitu, realisasi APBN, saya lihat itu pembagian SBN dibagi ke domestik sama falas. Kalau dalam konteks domestik tadi, iya domestik tersebut berarti termasuk yang falas domestik. Nah, nanti dari sisi kepemilikan atau sisi investor nanti diklasifikasikan menjadi residen dan non residen. Baik Pak, terima kasih Pak. Lainnya? Apa cukup? Kalau cukup kita masuk ke materi ke 11 ya. Ntar sambil diskusi aja. Apa mau bertanya-tanya lagi kayak kemarin? Nanti Januari aja ya. Sebentar. Oke, kita mulai. Jadi terkait dengan SBSN ini, yang pertama ingin saya sampaikan adalah kita lihat dari sisi istilah dulu ya, bahwa pengertian SBSN di dunia keuangan Islam disebut sebagai suku gitu ya. Asal mulanya berasal dari kata sak gitu ya.
Ada yang terus dari sisi Jawa disebut suku. Yang berarti adalah dokumen atau sertifikat, sama ya dengan dokumen atau sertifikat itu. Ini yang mendasari bahwa kalau kita mendasari hukum Islam, hal yang menjadi sangat penting dalam suatu transaksi muamalah gitu ya, artinya perdagangan gitu ya, itu adalah akad gitu. Jadi kalau misalnya kita beli di warung Padang misalnya makan, ketika kita nanyain harganya berapa, misalnya kita mau makan sama ayam 20.000 atau bahkan 25.000. Ketika kita udah tahu dan kemudian kita tanpa menawar, sebenarnya secara transaksi itu udah terjadi suatu akad gitu ya. Kecuali kalau kemudian kita nawar dan mungkin kita nggak setuju dengan harga yang ditawarkan, kemudian kita lakukan apa namanya? Ya kita mungkin bisa pergi gitu. Kalau enggak ya kita makan di situ. Artinya kita udah sepakat gitu. Udah ada akad di situ gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di istilah di investment sukuk gitu ya, di OIV ini. Gitu. Jadi lembaga nirlaba yang terkait dengan akuntansi dan audit ya, accounting and audit organization for Islam financing institusi gitu. Jadi ini yang pengertian yang dibangun adalah sertifikat yang bernilai sama yang mempresentasikan bagian kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset berwujud nilai manfaat dan jasa gitu, atau atas kepemilikan aset suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Kemudian kita lihat di pengertian di peraturan OJK, suku adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Ya, kita lihat kemudian pengertian di Undang-Undang 19 ya, tahun 2008. Jadi ini Undang-Undang 2008 itu selisihnya berapa tahun sama Undang-Undang SUN? Berapa 4 tahun ya? Karena Undang-Undang SUN kan tahun 2004 ya, ini tahun 2008. Jadi memang prosesnya nggak terlalu jauh gitu kan, karena dulu secara institusi ya, secara organisasi dulu pembiayaan syariah itu bagian dari yang dikelola Direktorat SUN, DP SUN dulu, Direktorat Pengelolaan Surat Utang. Dulu namanya masih instrumen itu, instrumen suku gitu ya. Nah kemudian kita lihat pengertian di sini, SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun falas. Gitu. Nah ini karena prinsip syariah, gitu ya. Kita lihat di sini bahwa hal yang pokok adalah apa? Bukan merupakan surat utang, tapi berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset atau investasi tertentu. Itu. Makanya kemudian underlying aset dalam setiap penerbitan suku ini menjadi hal yang penting gitu. Meskipun nanti bahasa di PP 56 ini disebutkan adalah nilai manfaat gitu ya dari aset PMN tersebut. Nah, terus hal lainnya apa? Karena prinsip syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah secara umum, seperti tidak boleh adanya judi gitu ya, ketidakpastian dan bunga. Gitu. Nah, terus kita lihat di sini tujuan penerbitan SBSN adalah membiayai APBN, termasuk ini general financing ya, termasuk membiayai pembangunan proyek. Nah ini yang berbeda dengan Undang-Undang SUN, di mana kalau di Undang-Undang SUN tidak spesifik disebutkan untuk membiayai pembangunan proyek, meskipun dalam prakteknya karena general financing itu juga melakukan pembiayaan proyek. Tapi secara legal, ya, secara peraturan, Undang-Undang SBSN yang menyebutkan adanya pembangunan proyek, untuk pembiayaan pembangunan proyek. Manfaat penerbitan SBSN adalah apa? Adanya diversifikasi sumber pembiayaan. Gitu. Jadi dengan adanya SBSN di tahun 2008, semakin menambah hasanah gitu ya.
sana dunia pembiayaan kita yang tadinya terbatas dari pinjaman, hibah, sun, kemudian timbul SBSN ini. Jadi semakin variatif gitu. Dan yang berikutnya memperluas basis investor gitu. Nah, mungkin ini untuk kalangan Islam-Islam yang konservatif, ini menjadi salah satu peluang investasi mereka yang mungkin selama ini lebih ke mereka nggak mau menanamkan uang misalnya di bank mungkin ya, di bank ataupun beli sun gitu kan. Dengan dikasih alternatif ini, maka kemudian kalangan Islam yang ekonominya lumayan kuat dan mapan serta konservatif bisa mau menanamkan harapannya investasinya di suku ini. Yang selanjutnya tentu karena diversifikasi sumber pembiayaan APBN, maka kemudian alternatif menjadi salah satu pengurang gitu ya, ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Nah ini yang mungkin secara praktis pernah dilakukan di tahun 2013 bahwa ada proyek yang tadinya pendananya dari pinjaman luar negeri ADB waktu itu. Kemudian karena satu hal proyek tersebut tidak berlanjut atau mangkrak lah istilahnya. Kemudian ditawarkanlah ini, suku ini masuk gitu sebagai alternatif pembiayaan. Dan ini masuk proyek yang Cirebon ya, Cikro tahap 1 di 2013 tersebut berlanjut sehingga yang proyek double track maksudnya rel kereta ya bisa terbangun dengan selesai gitu sampai dengan 2 tahap ya 2013 dan 2014. Dan itu sampai Kroya udah selesai menjadi 4 track. Nah, mungkin nanti berikutnya dari Kroya itu di Banyumas ya ke arah Jogja gitu. Jadi itu ya salah satu contoh real terkait dengan pengurangan ketergantungan ini. Yang berikutnya manfaat penerbitan SBSN tentu apa? Mengembangkan pasar keuangan syariah gitu. Karena ini merupakan tadi kemarin kita sudah mendiskusikan terkait dengan peluang adanya pasar keuangan, pengembangan pasar keuangan domestik. Salah satunya adalah aspek makro ya. Makro di mana dengan adanya investor yang banyak menanamkan uangnya, kemudian pada sisi yang lain adalah adanya permintaan supaya atas dana tersebut itu ya, termasuk pemerintah. Maka kemudian pasar keuangan diharapkan semakin meningkat gitu. Nah, kita lihat di sini perbedaan. Tadi sudah saya singgung sedikit juga sih. Bukan merupakan surat utang, tapi berupa sertifikat atas bukti kepemilikan atas aset atau investasi tertentu. Makanya kemudian ini underlying aset sangat menentukan apakah SBSN tersebut bisa diterbitkan atau enggak di samping adanya fatwa MUI gitu ya. Terus berikutnya berdasarkan transaksi real, aset berwujud maupun tidak berwujud menggunakan akad-akad syariah. Gitu. Nah ini tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa akad merupakan hal penting dalam transaksi yang sifatnya syar'i kayak gini ya. Jadi maka kemudian ketika akad-akadnya belum jelas gitu ya atau belum ditetapkan, maka misalnya pengembangan instrumen suku juga akan tidak disampaikan sampai kemudian ketika ada keyakinan bahwa secara syar'i suatu instrumen atau seri tertentu suku ini mau diterbitkan, maka kemudian baru kemudian setelah fatwa MUI yakin dari sisi syar'inya, maka kemudian baru diterbitkan. Gitu. Sesuai dengan prinsip syariah tidak boleh ada unsur maisir, gharar dan bunga. Terus mungkin tambahan sedikit terkait dengan perbedaan berikutnya adalah bahwa investasi yang sifatnya untuk project financing gitu ya, pembiayaan proyek itu tidak boleh digunakan untuk bangunan sifatnya
sifatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Misalnya pembangunan gedung untuk perjudian misalnya itu nggak boleh. Gitu. Nah, kita lihat perbedaan didasarkan pada prinsip syariah dan merepresentasikan kepemilikan investor atas underlying aset. Gitu. Makanya tadi underlying aset menjadi sangat penting. Gitu. Kalau yang Sun kan hanya pernyataan setiap uang gitu, ada dari sisi money to money gitu ya. Memerlukan underlying aset untuk yang Sun tidak, memerlukan fatwa MUI, fatwa atau opini syariah. Nah, karena secara kelembagaan lembaga yang bisa memberikan fatwa atau opini syariah itu yang diakui pemerintah itu MUI, maka tentu rujukan pemerintah adalah MUI. Meskipun secara fatwa organisasi kemasyarakatan dan Islam itu kan bisa aja ya, misalnya kemarin terakhir fatwa dari MUI Jawa Timur ya, mereka bisa memberikan fatwa juga, termasuk nanti Imam Muhammadiyah juga bisa. Tapi untuk rujukan suku ini merujuk ke lembaga formal negara. Nah, dana hasil penerbitan tidak boleh digunakan untuk hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Gitu. Ini prinsip yang secara umum di SBC, namun demikian, mungkin untuk catatan teman-teman semua ya, dalam hal yang sifatnya kan untuk suku ini juga ada yang sifatnya general financing gitu ya. Artinya ketika pemerintah menerbitkan suku ini, dan untuk keperluan general financing masuk ke kas negara ya sudah itu mix gitu dengan sumber pendanaan lain dari pajak lah, dari sun lah dan semacamnya. Memang masih yang itu masih daerah gray area ya. Daerah kalau bahasanya Islam apa itu namanya? Mubah kali ya. Nggak tahu ding saya. Tapi kira-kira gitu ya. Maksudnya untuk yang ini prinsip secara untuk yang sifatnya untuk yang project financing gitu, yang kelihatan banget gitu ya. Tapi untuk yang sifatnya masuk ke kas negara dan merupakan pembiayaan umum gitu kan. Karena kontribusi SBN untuk pembiayaan umum juga lumayan besar gitu. Itu juga harus tidak kelihatan itu untuk yang perbedaan dana hasil penerbitan tidak boleh digunakan hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Terus berikutnya perbedaannya adalah return berupa imbalan gitu. Kalau bahasa Sun bahasanya bunga gitu ya. R. Kalau bahasanya SBN adalah imbalan bagi hasil. Bedanya di mana? Yaitu ada capital and loss portion gitu ya. Capital and loss tersebut itu artinya bagi hasil konsepnya adalah mengenal adanya kerugian yang ditanggung bersama. Kalau untung tentu ya dibagi itu. Cuman banyak kasus yang sifatnya yang basisnya berdasarkan bunga, ketika terjadi kerugian, katakanlah kita pinjam uang ke bank untuk kredit taruhan untuk bangun rumah misalnya ya. Bangun rumah, kemudian misalnya kita bangunan tersebut belum selesai, ternyata kemudian karena konstruksi kurang bagus, maka kemudian roboh gitu misalnya gitu ya. Nah ketika roboh bank nggak mau tahu gitu. Pokoknya yang kemarin kamu pinjam uangnya, kalau bank yang konvensional ya, kamu utang 100 juta misalnya, ya bunganya sekian, ya nanti kamu harus bayar, sebenarnya roboh gitu. Nah untuk konsep yang pembiayaan yang syariah nggak kayak gitu. Jadi untung rugi dibagi bersama gitu, konsep dasarnya itu. Yaitu apa namanya? Profit and loss sharing gitu, baik rugi ataupun dibagi. Persamaan memberi kupon atau imbalan sama ya, bisa fix, bisa floating, dapat diberikan di pasar sekunder sesuai jenis suku sama dengan Sun ya. Dapat di-rating oleh lembaga rating gitu. Kita lihat berikutnya dasar hukum. Dasar hukum memberikan landasan hukum penerbitan SBSN. Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SBSN. Jelas ini ketika undang-undang SBSN yang artinya disetujui oleh DPR memberikan amanat kepada pemerintah melalui undang-undang ini, maka pemerintah bisa menerbitkan suku ini.
Kemudian memberikan tanda hukum bagi penggunaan BUMN dan objek pembiayaan sebagai underlying aset. Nah ini, jadi ketika tadi di dasar bahwa prinsip syariah salah satunya adalah bukan transaksi atau surat yang berjalan uang dengan uang gitu, tapi uang dengan barang gitu, underlying aset gitu. Nah ini juga harus ada gitu. Harus ada dan ditetapkan dengan persetujuan DPR itu. Makanya setiap pengajuan proyek yang bersumber dari suku atau SBSN ini perlu diajukan kemana? Ke DPR gitu. Karena DPR itu yang akan memberikan persetujuan apakah objek vital negara tertentu bisa digunakan sebagai underlying asset. Gitu. Nah, terus kemudian namun demikian, tidak semua aset BUMN itu bisa digunakan sebagai underlying asset. Misalnya, aset BUMN yang terkait dengan alat alutsista atau Almatsus ya, yang ada di Kementerian Pertahanan ataupun Polri. Nah, itu yang diperkecualikan. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai underlying asset. Yang berikutnya adalah pendirian perusahaan penerbit SBSN yang berfungsi sebagai penerbit SBSN dan wali amanat. Nah, untuk jenis-jenis SBSN tertentu ya kadang dibutuhkan juga adanya PP SBSN ini gitu. Kalau lihat di undang-undang tentang PP SBSN, bukan undang-undang PP ya, PP 56 kalau nggak salah itu, setiap pendirian PP SBSN minimal dimodali dengan 10 juta gitu. Kenapa 10 juta? Karena ini kan one paper company gitu. Jadi perusahaan atas nama, bukan atas nama, perusahaan untuk keperluan administrasi penerbitan SBSN aja kira-kira gitu. Dan hukum pengaturannya tidak menginduk ke undang-undang tentang KUHP ataupun undang-undang tentang perseroan terbatas. Jadi ini disebut sebagai SPV, Special Purposes Vehicle gitu. Jadi jenis unit tertentu yang ditunjuk untuk tujuan tertentu itu. Nah, PP SBSN ini sampai dengan saat ini ada berapa? Ada 6 PP SBSN. Jadi yang pertama namanya PP SBSN, terus ada PP SBN 1 sampai dengan 5. Nah, model awal untuk yang PP SBSN waktu itu adalah 10 juta. Kemudian setelah itu PP SBSN baik 1 sampai dengan 5 dimodali pemerintah waktu itu adalah masing-masing 100 juta. Nah, pertanyaannya secara struktur gimana? Secara struktur PP SBSN cuma ditunjuk direktur dan berapa orang direktur dan 3 kalau nggak salah dalam struktur kepengurusannya itu ya. Tapi secara teknis dia dibantu oleh unit teknis terkait dengan penerbitan SBSN itu. Karena fungsinya tadi one paper company cuma untuk keperluan penerbitan dan wali amanat saja itu. Nah itu jadi aktivitasnya gimana gitu. Kalau dari sisi transaksi dia nggak non profit gitu, karena memang cuma untuk keperluan penerbitan doang. Mereka dapat masukan, dapat penghasilan dari mana? Cuma dari ini bukan bunga, imbalan dari modal yang ditertibkan di bank syariah gitu. Karena syaratnya harus di bank syariah. Nah itu juga karena imbalan itu tiap tahun berakumulasi ya emang akhirnya berkembang juga yang tadinya 500 juta dan 10 berarti 510 juta ya totalnya dari PPSBSN terus PPSBSN 195 kemudian berkembang gitu. Tapi ya itu penghasilannya bukan hal yang pokok dari kegiatan PPSBSN ini. Terus yang berikutnya memberikan payung hukum pengelolaan SBSN agar transparan dan akuntabel gitu. Jumlah SBSN yang diterbitkan setiap tahun anggaran harus dengan persetujuan DPR. Nah ini memang terus terang aja ini konsepnya sama dengan SPN itu gitu ya. Artinya pengajuan ini tidak terpisahkan dari konsep SBSN. Artinya kebutuhan untuk yang SBSN baik itu yang untuk nanti project financing gitu ya
ataupun SBSN lainnya masuk dalam skema sana gitu. Jadi maksudnya ketika ada kebutuhan untuk pembiayaan project financing, kemudian di-exclude dari SBSN atau enggak. Secara penerbitan nanti tetap menjadi satu. Terus juga ada keperluan untuk koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappenas. Kalau Bank Indonesia kaitan dengan apa? Karena BI ditunjuk sebagai administrasi pengelolaan obligasi negara gitu. Terus dengan Bappenas khusus untuk project financing ini kaitannya dengan apa? Pendanaan kegiatan yang ada di KL yang sumbernya dari SBSN. Nah, terus perdagangan SBSN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang. Nah, bagi sisi investor adalah apa? Pemerintah memberikan imbalan dan nilai nominal SBSN. Jadi, karena kaitannya dengan imbalan dan nilai nominal SBSN, pemerintah menjaga hal ini untuk menjaga kredibilitas pemerintah di mata investor. Ini termasuk menjamin bagaimana misalnya kemudian kalau kemarin kelas ini atau kelas setelah ini ya, yang menanyakan bagaimana jika kemudian pemerintah terjadi default maksudnya dalam konteks melakukan terjadi gagal bayar dan pemerintah istilahnya apakah tetap harus memenuhi kewajiban ini, membayar imbalan atau mungkin dalam konteks sun atau membayar bunga dan pokok ya misalnya pas itu tempo ini. Jadi dari prinsip pelaksanaan APBN gitu ya, untuk kewajiban pembayaran utang ini, baik pinjaman itu sendiri termasuk SBSN ini, jika kemudian pas jatuh tempo di DIPA-nya utang itu tidak tersedia dana, maka kemudian yang dilakukan adalah apa? Pemerintah tetap melakukan pembayaran tersebut dengan melebihi pagu DIPA pembayaran utang, pengelolaan utang. Baru kemudian dilakukan namanya revisi pengesahan DIPA pengelolaan utang. Jika sampai memang kemudian kebutuhan untuk membayar bunga dan pokok ini melebihi pagu yang ada di DIPA-nya BA 9901. Nah, rujukannya mana gitu? Rujukannya adalah ada di Undang-Undang APBN yang ditetapkan tiap tahun, sama dengan di PMK tentang PMK 250 ya tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan APBN pada BABUN. Gitu. Jadi secara sistem pelaksanaan APBN udah jelas aturannya ya. Jadi imbalan pasti dibayar meskipun DIPA-nya 01 taruhlah habis gitu ya. Tetap dibayar dulu, baru kemudian dilakukan revisi pengesahan. Gitu. Yang selanjutnya adalah pemberian sanksi hukum terhadap pemalsuan SBSN jika terjadi pemalsuan. Yang selanjutnya kewajiban Menteri meminta fatwa atau opini syariah kepada Dewan Syariah Nasional MUI. Ini karena apa? Ya basisnya syariah juga harus punya pegangan gitu. Karena pemerintah nggak bisa memberikan fatwa untuk pelaksanaan dia sendiri gitu ya. Kita lihat di sini fatwa dan opini syariah. Dasarnya adalah pasal 25, di mana Menteri Keuangan harus meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dalam prinsip-prinsip syariah. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah ini adalah MUI. Kita lihat pengertian fatwa adalah ketetapan hukum syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang syariah. Sedangkan opini syariah, pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang syariah yang menyatakan bahwa suku yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sampai dengan 2014, fatwa DSN MUI dan Syariah Nasional ya, MUI itu ada sampai 6 ya, dari mulai 2008 ada fatwa tentang SBSN, terus metode penerbitan SBSN, sale and leaseback, terus kemudian SBSN sale and leaseback, kemudian ada ijarah aset to be leased dan SBSN wakal. Ntar di belakang kita lihat ya.
Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, apa saja kontribusi SBSN dalam pembiayaan APBN gitu. Sampai dengan September 2020 gitu ya. Total akumulasi penerbitan SBSN adalah sebesar 1.500 triliun, banyak ya. Namun demikian, outstanding berarti posisi apa? Sejak penerbitan sampai dengan saat ini gitu, baik pokok maupun imbalannya. Outstandingnya sebesar 893 triliun. Nah, sisanya kemana? Ya, kan ada pelunasan, kayak misalnya SPNS gitu ya. SPNS yang di bawah 1 tahun itu, T-bills itu dilunasi gitu. Dan mungkin yang tenornya jangka panjang juga mungkin karena udah ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, itu kan udah sebagian dilunasi, ya sisanya itu gitu. Nah, kemudian kita lihat market share gitu ya, antara Sun dan SBSN. Gitu. Kita lihat di sini Sun 81% dan SBSN 19%. Ini tentu sesuai dengan strategi pembiayaan utang yang telah ditetapkan. Nah, kita lihat dari seri yang telah diterbitkan terkait dengan SBSN ini. Yang pertama dari PBS. PBS itu apa? Project financing tadi ya, project based suku. Nah, ini berapa? Hampir 60% ya, 60%. Kemudian SNI, suku negara Indonesia ini yang falas 29, suku retail 4,6, SDAI yang melalui private placement 2,2, suku tabungan 1,57, SPN syariah 1,04, IFR fixed rate ini berapa? 0,88, PBSNT, UUSD PBS dan suku wakalah 0,01 gitu. Jadi lumayan banyak ya. Nah, kita kontribusinya untuk apa saja selama ini? Ada rel, stasiun, persinyal, fasilitas kereta api lainnya di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Kalau ya rel tadi yang contohnya Cirebon Kroya, untuk yang di luar Jawa misalnya yang di Medan, yang LRT itu ya. Dan di Sulawesi yang kemana itu? Komaros atau mana itu ya? Ada ya satu. Jalan dan jembatan di seluruh Indonesia, ntar kita lihat ada ya, ada timeline dari belakang. Kemudian bendungan, sarana dan prasarana pendidikan, gedung kuliah, ruang belajar, laboratorium perpustakaan di seluruh Indonesia. Sarana dan prasarana pelayanan umum seperti asrama haji, KUA, Taman Nasional, laboratorium di seluruh Indonesia. Kita lihat berikutnya, akadnya dulu ya. Tadi kan kita udah ngomong opini. Ketika opini udah menetapkan transaksi apa saja yang bisa dilakukan, maka kemudian baru jenis akadnya yang diperkenan apa saja. Yang pertama lihat ada SPSN ijarah. Ijaroh gitu ya. Akadnya merupakan akad sewa menyewa ada atas suatu aset gitu ya. Jadi yang menyewakan siapa? Kalau konteksnya SBSN adalah pemerintah gitu ya. Akad sewa menyewa atas suatu aset. Yang menyewakan berarti bukan pemerintah ya, siapa? Investor berarti ya, karena seolah membeli gitu ya. Membeli, pemerintah yang kemudian pemakainya pemerintah. Nah, atas pemakaian tersebut pemerintah kemudian melakukan pembayaran imbalan. Gitu. SBSN mudarabah, akad kerjasama di mana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga teknis misalnya. Gitu ya. Terus SBSN musyarakah, di mana salah satu pihak melakukan penggabungan modal, join gitu ya. Terus ada istisna, akad jalur untuk pembiayaan suatu proyek. Contohnya jangka pendek Islamic T-bills, SPNS syariah, jangka pendek ada IFR, ijarah fixed rate, terus global suku dan SDHI. Bentuknya sama dengan SUN, yaitu bisa warkat, script dan non-scriptless. Warkat itu ada dua, ada yang atas tunjuk dan atas nama. Atas tunjuk ya sepanjang yang megang SBSN tersebut
namanya tercantum dalam warga tersebut, maka dia yang berhak. Tapi kalau atas unjuk sepanjang yang membawa SBSN ini, maka dia berhak. Nah, kita lihat kewenangan penerbitan SBSN. Nah, ini di pasal 5 sampai 7. Kewenangan penerbitan SBSN berada pada pemerintah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penerbitan SBSN dapat dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan penerbit SBSN gitu. Makanya ada yang oleh pemerintah dan ada oleh PP SBSN. Nah, meskipun oleh PP SBSN, tapi tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Terus ketika akan menerima SBSN, pemerintah berkonsultasi dengan Bank Indonesia karena Bank Indonesia merupakan unit yang dituju untuk melakukan administrasi SBN. Nah, untuk yang pembiayaan proyek, project financing, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendanaan pembangunan nasional Bappenas, gitu ya. Nah, kita lihat di sini berikutnya. Penerbitan SBSN harus mendapatkan persetujuan DPR RI pada saat pengesahan APBN sebagai nilai bersih maksimal SBN yang akan diterbitkan pada dalam 1 tahun anggaran. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah konsep penerbitan SBSN itu masuk dalam SBN neto gitu. Nilai bersih maksimal neto gitu ya. Nah, karena kontraknya masuk dalam SBN itu, jadi semuanya di situ gitu, termasuk juga yang untuk pembiayaan proyek. Nah, persetujuan DPR termasuk pembayaran kewajiban imbalan, pembayaran nilai nominal. Nominal itu maksudnya pokok ya, pokok. Dan BMN yang dijadikan sebagai aset SBSN. Makanya kemudian ketika tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk pengajuan kegiatan atau proyek yang bersumber dari SBSN, ketika disampaikan ke DPR, itu harus juga mencantumkan aset BMN yang akan dijadikan underlying aset gitu ya. Terus berikutnya terkait dengan pembayaran kewajiban imbalan itu juga termasuk di dalamnya ada apa? Ada keperluan untuk pembayaran biaya lainnya terkait dengan penerbitan fatwa atau opini syariah gitu. Karena kan nggak mungkin kayak mereka itu bekerja nggak dibayar gitu ya. Karena ada kebutuhan juga kan untuk mengundang tenaga ahli gitu kan. Mungkin tenaga ahlinya bisa dari sisi ekonominya, mungkin dari sisi syariahnya gitu. Jadi ada kebutuhan untuk hal tersebut gitu. Jadi maksudnya fatwa dan opini yang dari MUI itu juga nggak gratis, gitu. Ada biaya. Nah, persetujuan atas SBSN tersebut diterbitkan dalam 1 tahun anggaran. Jadi nanti tiap tahun akan ditetapkan. Nah, wujudnya dalam saat pengesahan APBN. Berarti sekitar bulan kapan? Agustus September ya ditetapkan. Penerbitan SBSN dapat melebihi nilai bersih maksimal setelah mendapat order dari DPR dan dilaporkan dalam APBNP. Gitu. Ini kan antisipasi saja gitu ya. Pemerintah wajib menyediakan dalam APBN serta membayar imbalan dan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Ini untuk meyakinkan kepada investor bahwa dari sisi pendanaan dan pelunasan dalam hal diperlukan kapanpun sesuai dengan apa namanya tenornya, maka di APBN harus sudah disiapkan. Nah, kita lihat di sini. Oke. Kita lihat tadi kita udah ngomong opini sudah, kita ngomong akad sudah, baru kita ngomong masalah aset gitu. Aset ini menjadi hal penting juga dalam SBSN karena harus ada gitu, tidak bisa enggak gitu sebagai underlying aset gitu. Nah, aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan atau BMN yang memiliki nilai ekonomis berupa tanah atau bangunan maupun selain tanah dan bangunan. Yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Nah,
poin yang mau saya tekankan ya, penggunaan BMN sebagai aset SBSN dilakukan Menteri dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat. Gitu. Jadi poinnya gini ya, menjual atau menyewakan hak manfaat atas BMN atau cara lain yang sesuai dengan akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN. Nah ini yang mengelola aset BMN siapa? Ya tentu teman-teman di DJKN. Nanti mereka yang menentukan, aset ini udah digunakan untuk underlying seri sekian, gitu, dan seterusnya. Nah, kita lihat karakteristik SBSN ya. Ini ada beberapa struktur akad, gitu. Karena akad yang penting juga di samping tadi ada yang aset ya. Kita lihat untuk ijarah, sell dan lease back gitu ya. Jadi menjual seolah-olah pemerintah atau mungkin PPSB menjual nilai atau hak manfaat gitu ya. Kemudian dijual kepada investor ya. Kemudian investor seolah-olah menyewakan kembali kepada pemerintah gitu ya. Nah, maka yang didapat dari untuk investor adalah apa? Adanya imbalan sewa atas hak manfaat BMN gitu. Terus kemudian ijarah aset to be leased gitu. Aset yang disewakan gitu kan. Proyek pemerintah underlying-nya dan imbalan yang diperoleh adalah sewa atas aset atau outcome proyek atau kegiatan gitu ya. Nah, kemudian ada ijarah al-khadamat. Nanti kita belakang kita lihat istilahnya, kalau transaksinya unik-unik ini. Yang didapat adalah apa? Fee atas pengadaan jasa tersebut, misalnya untuk pengenaan keperluan layanan haji gitu ya. Dan struktur akad berikutnya adalah wakalah kombinasi atau portofolio aset gitu. Contohnya misalnya dapat berupa sewa, margin ataupun fee. Nah, SBSN diterbitkan dengan menggunakan struktur akad sesuai dengan prinsip syariah yang dapat berdasarkan akad ijarah, mudharabah, musyarakah, akad istisna, dan akad lainnya atau kombinasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Gitu ya. Terus terkait dengan underlying aset SBSN, underlying aset SBSN bukan sebagai jaminan atau kolateral SBSN itu ya. Aset SBSN adalah aset yang menjadi objek atau dasar transaksi dalam bernilai SBSN dan dalam rangka memenuhi kesesuaian prinsip syariah, yaitu menghindari terjadinya transaksi money for money. Nah, aset SBSN sebagai dasar pembayaran imbalan suku berupa uang, sewa, dan bagi hasil atau margin. Nah, ini namun untuk imbalan SBSN bukan merupakan bunga, namun berasal dari hasil transaksi atau atas underlying aset SBSN. Nah, terus yang berikutnya, imbalan SBSN dapat bersifat tetap dengan menggunakan akad ijarah, sewa, berapa persen dari nilai nominal yang dapat dibayarkan. Apa nilainya? Yang bisa dibayarkan bulanan maupun semesteran. Nah, kita struktur akad SBSN ini ya. Ijarah, sell and lease back. Nah, ini jadi transaksi jual beli aset di mana pihak pembeli kemudian menyewakan, investor kemudian menyewakan kembali kepada aset yang telah dibelinya kepada pihak pemerintah. Dalam ini berarti penjual ya, pemerintah atau PPSBSN. Nah, ini adalah asetnya BMN, tanah atau bangunan, imbalannya uang sewa, ujroh, fix, terus sifatnya tradable. Nah, akadnya nih, udah kombinasi nih akadnya, akad baik, ijaroh, gitu ya. Terus kemudian perjanjiannya pengelolaan aset SBSN, sell undertake, purchase undertake. Contohnya apa? Ini seri ya. IFR, ijaroh, fixed rate, suku rita dan suku negara Indonesia.
Nah, terus kemudian ini kurang naik, sorry. Nah, kemudian SBSN Ijaroh Al-Khadamat. Nah, namanya ini ya, Al-Khadamat. Suku yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN berupa jasa yang menjadi objek ijaroh. Gitu ya. Ada lainnya apa? Jasa layanan haji. Dapatnya apa? Uang sewa non tradable. Gitu kan. Karena ini apa? Private placement gitu ya. Makanya tidak diperjualbelikan. Akadnya wakalah dan ijaroh. SDAI, suku dana haji. Gitu ya. Serinya suku dana haji Indonesia. Kemudian kita lihat di sini ijaroh aset to be lease gitu ya. Suku yang diterbitkan, berarti itu apa nih? Project financing gitu ya. Sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset yang menjadi objek ijaroh, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Dan lainnya proyek dan BUMN, uang sewa, sifatnya tradable, bisa akadnya, akad wakalah, akad ijaroh to be lease gitu ya. Terus kemudian wakalah. Suku yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola PP SBSN serta wakil dari pemegang SBSN. Nah ini kita lihat komposisinya baik BUMN, tanah atau bangunan 51% dan proyek 49%. Bisa dicek lagi ya. Sebentar, saya ngisiin dulu. Oke, siapkan dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke saya naikin dulu. Kita lihat jenis instrumen SBSN yang ada sampai dengan saat ini gitu. Oke, kita lihat untuk yang di seri pasar domestik ya ada apa nih?
Seri IFR, SPNS, dan SDHI. Terus yang internasional ada SNI. Ya. Terus untuk yang di individual domestik ada sukuk retail dan sukuk tabungan. Kita lihat di sini IFR Islamic Fixed Rate gitu ya. Itu terbit pertama pada tahun 2008 melalui book building, lelang 2009 sampai dengan 2012. Tenor menengah dan panjang, imbalan setiap 6 bulan gitu ya. Yang asetnya adalah BMN. Terus yang SPNS Syariah diterbitkan 2011, imbalan discounted basis, tenor 6 bulan. Karena untuk SPNS itu T-bond ya, di bawah 1 tahun. Terus kemudian SCI, ini yang private placement gitu ya, tidak dapat diperdagangkan, tenor menengah panjang, imbalan 6 bulan. Ini adalah aset layanan jasa layanan haji. PBS diterbitkan melalui lelang ya sejak 2012, imbalan setiap 6 bulan dan underlying aset proyek APBN. Ini yang PBS adalah apa? Project financing gitu ya. Wujudnya ini PBS ini. Nah, kemudian untuk yang suku retail mendukung financial inclusion gitu kan. Tenor 3 tahun, metode penerbitan book building, imbalan setiap bulan. Underlying aset adalah BUMN dan proyek, maksimum atau minimum ya 5.905 miliar. Terus kemudian untuk yang suku tabungan bisa apa nih? Individual ya, untuk individu WNI, metode penerbitan book building, imbalan setiap bulan adalah BUMN dan proyek, maksimum minimum ya 2 juta sampai dengan 5 miliar. Nah, kemudian SNI. Nah, ini yang di pasar internasional. Oke, kita lanjut. Nah, proses penerbitan SPSN apa? Nah, kira-kira secara umum gini ya. Legal basisnya ditetapkan dulu, bisa berwujud undang-undang, PP ataupun PMK, peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Keuangan. Kemudian ditetapkan underlying aset, bisa berupa proyek atau kegiatan, bisa juga dengan jasa. Nah, baru kemudian ditetapkan struktur akadnya dan dokumen hukumnya. Akadnya apa ditetapkan, baru kemudian kita ngomong syarat dan ketentuan, gitu. Term and condition. Ada tenor, imbalan, jatuh tempo, dan dari si tradable. Gitu, apakah tradable dan non-tradable. Nah, baru kemudian dilihat dari sisi fatwa, opini, fatwa ataupun opini syariahnya. Kesan syariah, baru kemudian ditetapkan pricing atau penetapan harganya gitu, benchmarknya gimana, mengikut kemana, terus ratingnya kayak apa, yield curve analisis, indikator ekonomi dan kondisi pasar. Nah, kemudian kita lihat dari sisi metode penerbitannya sama dengan yang di Sun, yaitu bisa lelang, book building, dan private placement, tergantung sama seri yang akan diterbitkan. Terus baru kemudian dilakukan listing atau penerbitan di pasar keuangan. Bisa di Bursa Indonesia, Bursa Efek Indonesia, bisa di Singapura, Nasdaq, Amerika maupun di Dubai. Nah, terkait dengan tambahan informasi ya, terkait dengan ini, pasar keuangan internasional itu sebenarnya cukup berkembang gitu ya. Jadi tentu kalau secara umum ya, untuk yang pasar keuangan syariah internasional ataupun global gitu ya, tentu negara-negara teluk yang dominan di sana, meskipun untuk market share di dunia Asia juga lumayan gitu, 20% gitu ya. Dan kebetulan yang ngelit siapa? Malaysia. Malaysia rupanya cukup maju terkait dengan pengembangan instrumen syariah ini gitu. Nah, namun demikian tidak sebatas negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam ini
market share-nya demikian besar gitu, karena faktanya itu di berdasarkan dokumen BI gitu ya, di Inggris juga berkembang gitu instrumen syariah ini gitu. Jadi tidak semata-mata di negara yang basisnya Muslim gitu ya. Di Inggris, bahkan di negara bagian di Jerman, lupanya saya lupa apa, Saxon-Anhalt atau mana di Jerman itu, negara bagian di Jerman itu menerbitkan juga gitu suku negara gitu ya. Ada secara bukan suku bukan suku yang dari swasta. Kita lihat berikutnya, masuk ke SBSN untuk pembiayaan proyek gitu. Kalau porsi untuk yang general financing untuk kas negara kan kurang lebih sama gitu ya pembahasannya gitu. Nah, tapi ini mungkin kita agak mendalami terkait dengan mekanisme SBSN untuk pembiayaan proyek gitu. Kita lihat di sini bahwa project financing suku adalah SBSN yang diterbitkan secara langsung untuk membiayai kegiatan atau proyek pemerintah tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN, istilahnya earmark gitu ya, earmark. Nah, dari sisi tujuan penerbitan, tadi kayaknya udah kita bahas ya, bisa untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan industri dalam negeri, dan program pemerintah lainnya bersifat strategis. Nah, manfaat penerbitannya apa? Yang untuk pembiayaan proyek ini, diversifikasi sumber pembiayaan APBN gitu. Ini tentu tadi udah kita bahas juga bahwa dengan adanya pembiayaan proyek yang berbasis dari SBSN, sebenarnya memberikan alternatif bagi pemerintah untuk melakukan pendanaan gitu, seandainya memang sumber pendanaan lainnya terbatas gitu. Yang kedua, ya tadi kalau sumber pembiayaan APBN samanya udah kenal, kita pasti udah tahu ya, kayak pinjaman, hibah, terus SUN, baru kemudian SBSN. Meskipun belakang juga makin berkembang, ya ini adanya apa? KPBU gitu ya. Atau mungkin terakhir ini apa? Creative Financing yang melakukan apa? Mix financing gitu. Jadi bisa jadi suatu proyek ya, itu nanti pendananya nggak cuma dari satu doang. Gitu. Misalnya pembangunan jalan tol yang di arah Balikpapan ke Samarinda. Gitu. Itu juga ada ruas-ruas tertentu yang sumbernya dari SBSN. Gitu. Jadi itu yang SBSN, ada yang dari pinjaman, jadi di mix gitu. Terus berikutnya meningkatkan kemandirian. Suara saya jelas? Kok kayak membayang gitu ya? Mantul gitu. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kok di tempat saya kayak membayang gitu. Baik, saya teruskan ya. Nah ini kenapa begini gitu. Terus berikutnya meningkatkan kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Nah tentu nanti masalah ya istilahnya kayak kemarin teman-teman sudah menyebutkan misalnya kalau seandainya kita mendasarkan pada pinjaman saja tentu akan berat jika terjadi suatu saat untuk kita kembalikan gitu ya. Selanjutnya adalah akselerasi pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis. Gitu. Kalau kemarin kayaknya udah dibahas juga bahwa ini ketika ada obligasi negara ataupun SPN, gitu, baik SUN ataupun SBSN khususnya ya, ini tentu mempercepat pembangunan proyek. Gitu. Karena kalau kita mendasarkan pada kebutuhan pinjaman saja, kemarin kan sudah kita bahas bahwa bunganya tinggi, nego yang lama dan seterusnya, sudah kita bahas. Mengoptimalkan pembiayaan untuk belanja modal ataupun investasi. Jadi tentu dorongannya adalah supaya karena harapannya infrastruktur berkembang lebih cepat, sementara potensi pembiayaan sebenarnya ada gitu di SBSN ini, maka kemudian kalau nggak dimanfaatkan sayang kira-kira gitu kan. Nah, makanya kemudian dibikinlah alternatif ini menjadi semakin variatif gitu. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
turut langsung berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Nah, ini sebenarnya untuk mengembangkan market share tersebut gitu ya. Jadi kayak nasionalisme kita dibangkitkan dengan cara misalnya saya bangga misalnya saya beli sukuk untuk PBS pembangunan jalan di Balikpapan misalnya. Kontribusi kita ada kira-kira gitulah ya. Nah selanjutnya, nah itu banyak yang harapannya secara sisi nasionalis kita semakin tinggi, sisi yang lain yaitu pengoptimalan sumber daya gitu ya. Mendulang pengembangan pasar keuangan. Tentu tadi kemarin kita sudah dibahas juga bahwa yang terkait dengan pengembangan pasar keuangan domestik, ketika salah satu pihak ada investor yang mempunyai uang banyak dan berlimpah, kemudian dia bingung mau kemana, maka dengan adanya alternatif pembiayaan SBSN memberikan kesempatan kepada investor untuk menanamkan uangnya ke pihak yang membutuhkan, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah. Selanjutnya, proyek tidak dituju menghasilkan pendapatan hingga pembayaran pokok, gitu. Karena proyek ini kan masih berjalan ya, tidak harus dapat ini, karena nanti sebenarnya adalah apa mix dan general financing gitu. Jadi sumber pembayaran untuk membayar imbalan ataupun mungkin kemudian terjadi pelunasan pokok, maka dari uang kas yang masuk ke kas negara. Jadi tiap tahun dianggarkan dengan APBN, baik imbalannya, termasuk tadi biaya kewajiban lainnya untuk keperluan legal fee, untuk membayar opini MUI gitu kan, dan juga mungkin untuk listing itu juga ada. Nanti belum untuk yang penerbitan di luar terkait dengan Joint Lead Manager atau legal counsel itu juga harus dibayar oleh APBN. Masuknya kemana? Yaitu biaya kewajiban lainnya, tinggal nanti tergantung dari sisi instrumennya, apakah itu SUN ataupun itu SBSN. Nah, kita lihat jenis proyek yang dapat dibayar dari SBSN. Cakupan proyek gitu ya di PP 56 ini. Pembangunan infrastruktur, bisa sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri, manufaktur, dan perumahan rakyat. Gitu ya. Terus yang kedua, penyediaan layanan umum. Yang ketiga, penyediaan industri dalam negeri. Ntar kita di belakang ada contohnya. Terus kemudian ada pembangunan lain dengan kebijakan strategis pemerintah. Persyaratan proyek merupakan proyek pemerintah pusat gitu. Jadi menurut PP ini memang baru pemerintah pusat aja gitu. Kemudian sesuai prioritas RPJM itu karena kenapa prioritas RPJM ini kaitannya dengan pengusulan proyek atau kegiatan ini sumbernya dari pembangunan jangka menengah kita gitu. Artinya itu harus masuk ke Blue Book baru kemudian ke Green Book gitu. Karena skema penyusunan perencanaan pembangunan nasional kan ada di Bappenas gitu. Dan outputnya adalah RPJM ini gitu. Selanjutnya ada memenuhi kriteria kelanjutan dan kelayakan untuk dilakukan dari Bappenas. Nah itu nanti dalam proses pengusulannya ini nanti akan dilakukan semacam validasi gitu, oleh Bappenas. Apakah proyek ini layak tahun ini dilanjutkan atau dan seterusnya. Itu nanti lebih lanjut ada proses verifikasinya gitu. Tentu karena ini skemanya adalah proyek perencanaan nasional gitu, tentu harus mendapat persetujuan dari DPR. Terus, nah wujud persetujuan DPR tentu apa? Alokasi dalam APBN. Terus ini tidak memenuhi kriteria yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terus tidak akan dipindahkan atau dihapus setelah menjadi aset SBSN gitu ya. Nggak mungkin ya kalau dibangun terus kemudian dihapus gitu ya. Nanti ada masa penghapusan nanti setelah berapa tahun, nanti bisa diperhitungkan dalam dalam ada proses penghapusan pokoknya gitu ya. Cuma mungkin nggak secepat itu. Nah kemudian kita lihat dari ketentuan fatwa MUI gitu ya.
Kriteria proyek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah proyek yang memiliki kejelasan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Sekiranya melihat aspek rencana pemanfaatan. Tadi kan kita ngomong kalau underlying asset kaitannya dengan rencana pemanfaatan gitu. Proyek demikian juga itu. Rencana pemanfaatan karena belum penilaian proyek agak susah ketika ngomong masalah fisiknya gitu ya. Sementara ini masih akan dibangun gitu. Jadi lebih lihat ke rencana pemanfaatan dan rencana pembangunan proyek dari sisi manfaat ataupun mudarat gitu ya. Nah, selanjutnya pemanfaatan proyek bukan untuk tujuan yang berkaitan dengan, nah ini pengecualian ada belah ribawi nggak boleh, maisir nggak boleh, terus haram gitu ya. Nah, penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang berisiko merusak atau berbahaya terhadap akhlak moral maupun lingkungan. Ini juga tidak diperkenankan. Nah, ini kita lihat contoh proyek financing, project financing suku. Di tahun 2013 ada untuk pemain yang tadi Cikro itu Cirebon Roya gitu ya. 800 miliar, kemudian di tahun 2014 melonjak menjadi 1,57 ya triliun. Nah, pemrakarsanya siapa? KL, Kementerian Lembaga Pemrakarsanya siapa? Yaitu KL Perhubungan dan Kemenag. Gitu. Perhubungan untuk yang double decker tadi, penerusan tadi, kemudian untuk yang Kemenag terkait dengan revitalisasi dan pembangunan asrama haji. Gitu ya. Nah, di tahun 2015 berkembang lagi menjadi 7,13 triliun. Cepat ya perkembangannya. 1,57, 7,13. Ada Kementerian Perhubungan, PUPR, dan Kemenag. Nah, ini masih kelanjutannya, kemudian berkembang menjadi Martapura Batu Raja, ini di Sumatera, double track ya, Martapura Batu Raja. Karena di sana ada apa Batu Raja? Martapura. Tambang apa itu? Ada itu ya, jadi kalau yang batubara kalau nggak salah ya, yang kemudian sampai ke Lampung ada namanya kereta api Babaranjang, batubara rangkaian panjang. Jadi itu kalau keretanya sangat panjang itu, jadi memang karena angkutannya banyak gitu ya. Cuma nggak tahu sekarang masih ada nggak? Kalau zaman dulu saya di Lampung masih ada. Terus kemudian fasilitas kereta api Manggarai Jatinegara ini juga dibangun dari double track ya. Jadi empat rel nanti. Terus Kemen PUPR, nah ini ada pembangunan jalan jembatan. Kemenag masih asrama haji, balai nikah gitu kan. Terus kemudian juga sarana dan prasarana perguruan tinggi gitu kan. Nah ini yang cukup banyak. Kemudian kita lihat dari sisi tahun 2016 ya. Ini banyak. Nanti bisa dilihat. Intinya adalah project financing suku itu udah berkembang sedemikian besar dan banyak kemudian KL yang melakukan pembiayaan yang bersumber dari suku ini gitu kan. Jadi nilai kebermanfaatnya semakin tinggi. Mungkin nanti bisa kalau pengen lihat detailnya bisa dibaca ya. Selanjutnya kita ini mekanisme pengusulan dan pengalokasian dana proyek SBSN. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa pengajuan dan pengalokasian dana proyek SBSN secara umum nanti mekanismenya terkait dengan apa yang dilakukan dalam siklus proses penganggaran gitu ya. Dari T-1 pelaksanaan dan T+6 ya. 6 bulan maksudnya. Sampai dengan pertanggungjawaban gitu ya. Nah, prosesnya kira-kira untuk yang SBSN kita tetap lihat di pagunya. Pagunya kan di sini kelihatannya ya, pagu indikasi dan pagu anggaran. Nah, itu proses penganggaran secara umum. Nah, tapi pengusulannya tetap ada beberapa tahap yang perlu kita pahami bahwa untuk KL melakukan pengusulan proyek gitu ya. Kemudian Bappenas menunjukkan penyusunan indikasi proyek SBSN.
Ya, kita lihat di 2, outputnya adalah apa? Dokumen indikasi pembiayaan proyek yang disampaikan kepada DJPPR gitu kan. Kemudian dinilai di aspek di sini apa? Aspek utang dan aspek fiskalnya. Baru BMP, SPC, batas maksimum P-nya pembiayaan ya, pembiayaan SPC gitu ya. Nah kemudian ini disampaikan kepada Bappenas kembali dilakukan penilaian proyek. Gitu. Pada sisi yang lain, KL juga harus melakukan apa? Pemenuhan kelengkapan data dan dokumen. Nah, hasil dari adalah daftar prioritas proyek gitu ya. Nah, ini yang kemudian disampaikan ke DJA menjadi pagu indikatif gitu ya. Nah, pada sisi yang lain, DJPPR juga melakukan trilateral meeting Bappenas, Kemenku, dan juga dengan KL Pemrakarsa gitu ya. Nah, maka kemudian usulan pagu indikatif, penyusunan pagu indikatif gitu ya. Baru kemudian ini pagu indikatif yang sumber pembiayaan maksudnya ya. Maka kemudian di DJA ini mengikuti mekanisme siklus penganggaran, ditetapkan pagu indikatif, di mana ada Perpres, RKP, Rencana Kerja Pemerintah, dan pagu indikatif. Kemudian pagu indikatif ini disampaikan kepada DJPPR kembali ya, juga disampaikan sampai dengan ke KL gitu kan. Nah, kemudian setelah pagu indikatif ini terbit, kemudian ditetapkanlah direncanakan kegiatan material meeting tahap kedua. Yang intinya adalah terkait dengan proses ini adalah untuk menentukan usulan pagu anggaran gitu ya. Pagu anggaran sekaligus nanti ditetapkan juga nomor register proyek gitu. Nah, ini nanti kalau teman-teman lihat di halaman kedua gitu ya, nanti ketahuan sumber pendanaannya dari mana gitu. Biasanya kalau rupiah murni ada kan, rupiah murni selesai, nggak ada listnya. Tapi kalau nanti yang terkait dengan pinjaman, ya sumbernya pinjaman maupun SPSN, nanti ada list namanya nomor register gitu. Misalnya pembangunan jalan di ruas Samarinda Balikpapan gitu misalnya ya, nomor registernya sekian gitu, dananya sekian gitu. Nanti disebutkan di situ. Jadi secara formil dokumen register jadi menjadi sangat penting karena menjadi sumber pencatatan dana. Nah, kemudian setelah itu dari KDJA disampaikan menjadi penyusunan pagu anggaran. Sekali lagi saya ingatkan bahwa proses ini proses yang tidak terlepas dari siklus penganggaran secara umum gitu. Nah, pada sisi yang lain, sesuai yang kita pelajari bahwa untuk yang dari sisi KL, dia akan melakukan penyusunan RKA KL sebagai lampiran dari nota keuangan APBN, RAPBN yang akan diajukan ke DPR. RAPBN disampaikan, kemudian ke DPR ditetapkan, ketika sudah ditetapkan, kemudian dilakukan penyusunan rincian APBN, gitu ya. Nah, rincian APBN, kemudian ada Perpres rincian APBN, nanti secara lebih lanjut ditetapkan dalam surat alokasi anggaran oleh Menteri Keuangan, baru disampaikan kepada KL untuk dilakukan penyusunan di dan SKPP. Nanti ada SKPP, surat pernyataan kesiapan pelaksanaan proyek, dan RPD, rencana penarikan dana, gitu ya. Nah, ini RPD kenapa diminta di awal? Ini menjadi salah satu tools bagi DJPPR untuk melakukan pemantauan gitu kan. Menjadi tools penting bagi pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Gitu. Nah, terus kita lihat timeline-nya ya, batas BMP, ada BMP, batas maksimum penerbitan pembiayaan ya, batas maksimum penerbitan SPSN dari Menteri Keuangan kepada Bappenas. Jadi sebelum pagu indikatif ya, pagu indikatif sudah ditetapkan. Kemudian ada DPP, daftar prioritas proyek SPSN dari Bappenas kepada Menteri Keuangan, ditetapkan pagu anggaran, kemudian proses DPR ditetapkan pagu definitif gitu ya.
bangunan itu sudah ditetapkan dan kemudian ada kesanggupan dari KL untuk melakukan pelaksanaan proyek dan juga melakukan rencana penarikan dana. RPD ini dicantumkan di lembar keberapa DIPA, ada yang tahu nggak? Lembar ketiga ya. Jadi itu sebagai dokumen sumber juga, lembar ketiga DIPA. Halaman keempat kalau ada catatan lainnya misalnya blokir dan semacamnya. Gitu ya. Ntar harus belajar DIPA juga. Oke, kita lihat ini pengelolaan dana SBSN. Secara umum gini ya prosesnya, DPR menyampaikan surat permintaan pembukaan Reksus, sudah dibuka gitu ya, kemudian melakukan pengisian gitu kan, dan mempertimbangkan RPD proyek tersebut. Dalam hal saldo Reksus khusus atau tidak mencukupi atas penerbitan SBN, pengisian Reksus dilakukan dalam proses reklasifikasi dana dari hasil penerbitan SBN sebelumnya. Kenapa ini dilakukan? Karena penerbitan SBN adalah sudah terjadwal gitu loh. Jadi nggak, meskipun ada proyek baru misalnya ya, nggak bisa serta-merta kemudian diterbitkan SBN untuk keperluan tersebut gitu. Yang paling memungkinkan adalah melakukan reklasifikasi dana. Nanti kalau umpamanya sudah terbit, dana yang tadi untuk general financing kemudian dilakukan reklasifikasi kembali menjadi general financing gitu, kebalikannya gitu. Jadi kira-kira mengisi kembali yang sudah ditarik tersebut. Pada akhir periode dilakukan pengisian Reksus sebesar sisa target penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan proyek. Jadi target full untuk satu kegiatan PBS ini akan terpenuhi di akhir penerbitan. Pada awal tahun dia menyampaikan surat pemberitahuan ketersediaan dana. Nah, itu awal tahun sudah siap dananya, gitu kan. Pengajuan SPM oleh KPA dan SPDD oleh KPPN pembayaran proyek dilakukan berdasarkan ketentuan PMK mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelayanan APBN. Berarti ini mengikuti PMK tentang pelaksanaan APBN, tapi bukan yang BUN, bukan PMK 250, tapi PMK 190. Ini kira-kira prosesnya kayak gini, banyak ya. Saya izin absen sebentar ya. Kalau mungkin ada teman-teman ada yang mau nanya, boleh. Saya ngisi absen dulu, takut ini. Bentar. Bentar. Ada yang mau tanya? Pak. Ya, silakan. Mau tanya. Ya, itu kan SBSN tuh kan pakai underlying asset, Pak. Nah, itu underlying asetnya itu harus menghasilkan return atau gimana ya, Pak? Terus atau asetnya itu kalau asetnya tidak menghasilkan return, itu dana yang buat investor gimana? Maksudnya kita kan misal pembangunan jembatan kan kita nggak bayar lah, itu fee-nya ke apa? Keuntungan yang didapatkan investor itu apa gitu, Pak? Kalau yang nggak berreturn. Makasih, Pak. Oke, bentar ya. Ada yang lainnya? Yang nanya dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan dalam penggunaan dana SBSN ini kan diarahkan ke apa namanya? Kegiatan misalnya suatu program pembangunan dan lain-lain. Nah, ini juga di satu sisi SBSN ini kan tidak boleh ada yang namanya mengandung riba dan lain sebagainya, Pak, dalam pelaksanaan. Nah, untuk pembangunan infrastruktur yang menggunakan pembiayaan SBSN ini, saya lihat itu kan dia menggunakan unsur SUN juga, Pak, buat
program pembangunannya, Pak. Nah, di sini gimana ya, Pak? Soalnya kalau Sun itu sendiri kan bisa dikatakan ada sistem bunga juga, Pak, di dalamnya. Di sini kan dikatakan kalau SBSN itu tidak boleh ada yang namanya unsur riba. Itu gimana ya, Pak? Abot pertanyaanmu tuh, Alia. Ada yang mau jawab nggak? Yang Ustadz kelasmu siapa coba? Alia Ustadz, Pak. Alia Ustadz. Ustadz nanya ke orang awam, gimana itu ceritanya coba? Oke, baik. Saya coba jawab. Kenapa? Saya juga bingung, ini kan nggak boleh mengandung unsur riba di dalamnya, tapi dalam pembiayaan proyeknya juga ada, misalnya buat pembiayaan juga ada dari Sun. Dari general financing termasuk pajak, Sun segala macam gitu ya. Iya, Pak. Oke, coba saya jawab pertanyaan Usup dulu ya. Masalah tadi apa tuh pertanyaanmu? Underlying yang tidak menghasilkan return gitu ya. Ini kayak dijawab di depan udah kejawab nih, sebentar aku cari ini. Karena sebenarnya yang diangkat returnnya yang dinilai adalah nilai manfaatnya gitu loh. Dalam prakteknya bukan teori, teorinya emang kayak gitu loh. Maksudnya umpamanya nih kita lihat nilai manfaat GBK berapa sih nilainya gitu. Nah itu yang selama ini saya juga belum melihat dokumennya yang dari teman-teman DJKN itu gitu. Hasilnya apakah misalnya dia bisa menghitung nilai manfaat dari GBK misalnya taruhlah 5 triliun misalnya ya. Nah, nanti secara operasional apakah GBK tersebut benar-benar menghasilkan 5 triliun tersebut atau enggak? Maksudnya kira-kira gitu ya, Sob ya? Gitu enggak? Iya, Pak. Menghasilkan nggak ya? Kalau saya, terus saya hitung-hitungnya belum terlalu paham itu, Sob. Termasuk gini, karena banyak-banyak sebenarnya gedung negara, gedung pemerintah maksudnya ya, yang kemudian dijadikan underlying aset juga gitu. Kan kalau bahasa mau itu dapat return, emang agak susah gitu. Sekarang gedung pemerintah, taruhlah gedung Kementerian Keuangan dijadikan underlying aset itu, meskipun itu gedungnya luas, itu baik yang di Lapangan Banteng maupun yang di Wahidin, tapi nilai realnya taruhlah mulai dinilai taruhlah misalnya 3 triliun misalnya. Gitu. Nah, apakah nilai aktivitas, sekarang ngomong masalah nilai manfaat ya, apakah nilai manfaatnya bisa sampai 3 triliun dalam periode tertentu? Nah, itu saya juga agak susah jawabnya itu. Saya belum punya jawaban pas kalau terkait masalah tadi nilai kemanfaatannya ngukurnya gimana sih, poin misalnya gitu-gitu ya. Terlepas dari apakah dia menghasilkan atau enggak gitu. Cuma kan apa namanya? Pada prakteknya kemudian sebenarnya, nah ini kaitannya dengan pertanyaan Alia ini ya. Kalau dari sisi akad gitu, masalah ada riba atau enggaknya, akhirnya ketika masuk ke general financing gitu ya, itu menjadi apa namanya ya, udah mix gitu loh. Kalau bahasa yang agak moderat mungkin bilangnya, kalau itu bahasa yang agak apa ya, agak, kalau bahasa moderat kira-kira mungkin ketika masuk ke pembiayaan apapun, ketika masuk ke APBN, bahasanya menjadi, ini ngomong masalah, mohon maaf ini ya, kalau yang dari masalah masalah abu-abu bahasa Arabnya apa? Coba Pak Alia. Iya, kenapa, Pak? Mubah kali maksudnya. Oh, mubah, iya, Pak. Mubah kali maksudnya gitu ya. Ya gini, maksudnya kalau prinsip ini kan agak susah di ini ya. Kecuali kalau kita kayak perusahaan sendiri gitu ya. Perusahaan sendiri kita taruh kayak mau bank syariah itu sendiri kan sebenarnya banyak juga yang bukan menyaksikan ya. Maksudnya kalau hukumnya hukum yang konservatif banget gitu ya, emang agak susah menjadi
penilaian halal haramnya itu anu Ali ya. Saya nggak bisa jawab kalau itu terus saja pertanyaan itu berat itu. Ini 2 pertanyaan terus saja belum terjawab tuntas, saya yakin nggak puas teman-teman gitu. Karena saya terus saja kalau untuk yang hukum-hukum agama agak berat untuk membahasnya gitu. Ada yang lainnya? Atau ada yang punya pendapat lain? Boleh. Ayo diskusi. Tapi nanti pertanyaan Rucut nanti saya coba tanyakan ke yang megang ini ya. Yang megang BMN maksudnya. Makasih Pak. Ya. Ada lainnya yang mau menanyakan? Kalau nggak ada, ini masih ada beberapa ya. Tadi sampai mana aku? Ini monitoring aja belum ya? Oh, oke. Udah mau habis ya. Sebentar aku lihat dulu. Berapa menit lagi? 4 menit ya. Sebentar dulu belum tak ini. Lima 12, 11 ya. Tadi udah tak simpen, nggak diupload. Oh, udah ya. Oke. Ini pengusulan ya, udah. Ini udah. Ini udah. Ini kita skip aja. Nah, oke, kita mau ngomong mengenai proyek ya. Nah, kita lihat bahwa terkait dengan SPSN ini ya, ini juga ada PMK-nya ya. Kalau kemarin pinjaman PMK berapa? Ada yang ingat kemarin? Lupa ya. PMK 224 dan 180 untuk yang SPSN PMK 120 gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa proses monitoring dan evaluasi itu sama secara prinsip sama dengan yang pinjaman gitu ya. Ada pemantauan dan ada evaluasi. Cuma yang berbeda di sini apa? Penyampaian ke DJPPR tanggal berapa? Tanggal 10. Kalau pinjaman tanggal berapa? Ada yang ingat? Tanggal 15 gitu. Ini bedanya di situ. Terus kalau laporan penyelesaian proyek evaluasi, kalau yang pemantauan terkait dengan pencapaian output, monitoringnya, kalau ini kaitannya dengan evaluasi terkait dengan outcome gitu kan, lihat dampaknya gitu. Terus DJPPR juga kemudian melakukan monitoring juga gitu ya, yaitu memantau penyerapan dari dana proyek, berdasarkan laporan dari pemrakarsa membandingkan RPD. Makanya itu tadi saya jawab bilang bahwa RPD menjadi isu yang sentral untuk pemantauan SPSN ini gitu. Nah, ini juga ada 2 hal gitu, yaitu dari sisi evaluasi tetap triwulan juga ya, berdasarkan persentase kesenjangan antara rencana dan realisasi. Kriterianya bisa baik, bisa buruk gitu ya. Baik, kurang, dan rendah. Baik, kurang, dan rendah. Sebentar saya absen. Ntar saya perpanjang dikit nggak apa-apa ya. 5 menit lah paling. Sebentar kok ini nggak mau keluar. Oke. Ini saya nggak share ini.
Bentar. Saya ada 2 hal lagi yang mau saya ini. Satu, ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk yang dari sisi DJPPR, maka kemudian menyusun laporan hasil evaluasi. Triwulan biasa ya, pemantauan, kemudian evaluasi. Dokumen sumber dapat berupa data realisasi, laporan hasil rapat DJP dalam pemrakarsa proyek, dalam hal ini KL ya. Laporan dapat berupa laporan hasil pemantauan dan rekomendasi, gitu ya. Juga dapat Menteri Keuangan dapat menghentikan pembiayaan sebagian atau seluruh proyek, gitu ya. Ada kesalahan hukum, masalah hukum, dan ada kondisi kahar. Monitoringnya ini ya gampang rumusnya ya, namanya nilai gap analisis, yaitu selisih nilai kinerja anggaran ya dibanding nilai target. Nilai target itu maksudnya nilai pagu ya, pagu kegiatan, bukan pagunya KL ya, pagunya di KL bukan, pagu kegiatan tersebut, proyek tersebut. Nah ini nanti dicari ya selisih berapa, baru dibagi nilai target. Nah, nanti kelihatan gap-nya berapa. Jika kurang dari 25% baik, gap-nya lebih dari 75% rendah. Di antara itu baru disebut kurang. Gampang itunya. Nah, prinsip pengeluaran negara, ya, ini kaitannya dengan terkait dengan pelaksanaan proyek, gitu ya. Intinya adalah pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Poin besarnya itu ya. Namun demikian, sifatnya harus dilakukan, bisa dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Setelah penyedia, gampangnya uang dari APBN bisa keluar dulu. Namun demikian, penyedia barang atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Misalnya nih, contohnya di akhir tahun kayak gini nih, ada proyek jalan, masih ada tagihan bisa 5 miliar misalnya. Nah, karena nanti tahun anggaran ini berakhir tanggal 22 Desember, artinya tagihan setelah itu nggak boleh dilakukan lagi, maka kemudian jika tagihan itu mau dibayarkan, karena proyek tersebut belum selesai kan, kalau belum selesai kan nggak bisa serah terima kan, baik pekerjaan maupun barang ataupun jasa. Maka yang terjadi adalah penyedia barang itu memberikan jaminan. Jaminan ini apa? Jaminan berupa surat jaminan gitu dari perusahaan penjamin, misalnya yang terkenal kayak Jamrindo, Asrindo gitu ya, atau perusahaan penjaminan lainnya, yang menjaminkan bahwa misalnya KL tersebut sudah menyerahkan uang 5 miliar ke Jamrindo ataupun Asrindo misalnya, kemudian surat tersebut dilampirkan untuk memenuhi salah satu lampiran tagihan supaya dana yang dari APBN bisa keluar duluan. Gitu. Nah, kalau udah ke pemerintah udah diserahkan ke KPPN, maka dalam hal kemudian ya proyek tersebut tuntas, maka jaminan tersebut dikembalikan ke penyedia barang atau jasa, gitu ya, via KL Pemrakarsa, gitu ya. Namun demikian jika seandainya sampai dengan batas yang ditetapkan ternyata penyedia barang tidak berhasil menyediakan barang atau jasa tersebut ataupun proyek tersebut diselesaikan, maka jaminan tersebut dicairkan masuk kemudian ke kas negara, gitu ya. Oke, ini udah lewat ya, 3 menit ya. Satu lagi ya. Kalau ini pelelangan dini bisa gampangnya setelah Undang-Undang APBN ditetapkan, proses pada tahun berjalan ya, baru kemudian tanda tangan di awal tahun berikutnya gitu ya. Jadi misalnya tagihan lelang dilakukan ketika Undang-Undang APBN ditetapkan, berarti kan karena persetujuan DPR ditetapkan, boleh melakukan pelelangan tersebut. Nah, tahu pagunya dari mana? Kan sifat pengusulan di pagu anggaran udah ada gitu. Biasanya pagu anggaran tidak berbeda jauh dengan pagu alokasi gitu. Jadi indikasi kebutuhan ataupun penyediaan dana udah punya ancer-ancernya satker ini gitu ya. Ini udah sisa ntar bisa dibaca ya. Ini juga bisa dibaca. Nah, saya mau bahas sedikit terkait dengan yang CWLS. Nah, CWLS ini merupakan salah satu, ini yang lagi tren di tempat kita ya, yang baru-baru muncul
adalah varian dari inovasi SBN dibanding di samping yang udah ada seperti PFS, Proyek Varian Suku, Grand Suku, Retail, dan MONEF SBSN. Nah, Cash Wakaf Link Suku ini integrasi antara sektor sosial dan sektor komersil gitu. Sosialnya mana? Ya wakaf itu gitu kan. Komersilnya mana ya? Suku gitu. Nah, penyaluran imbalan itu hasil dari wakaf tersebut nanti dibalikan ke program atau kegiatan sosial tertentu gitu ya. Pokoknya gitu aja sih. Nah, secara proses saya tambahkan dikit. Prosesnya gini, wakaf artinya yang memberikan wakaf ya. Ada yang bisa wakaf temporer, artinya ya wakafnya sementara gitu. Saya mau mewakafkan uang saya untuk dana suku berapa ini sekitar 5 tahun ya. Untuk yang perpetual maksudnya abadi. Wakaf abadi itu yang memberikan wakaf perpetual itu ya. Nanti ketika udah itu ya udah nanti dikelola oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ini gitu ya. Nah, dalam hal baik yang temporer WKF itu maupun yang perpetual ini, yang abadi ini disediakan kepada LKS, Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang. Kalau yang perpetual yang abadi tidak, non lembaga keuangan PWU ini gitu. Nah, kemudian dua-duanya diserahkan ke BWI ini, Badan Wakaf Indonesia, selaku nazir gitu ya. Nah, kemudian biasa satu dilakukan kontrak dulu atau MOU, baru kemudian dilakukan penempatan dana wakaf gitu ya. Dana wakaf selesai, masuk ke BWI baru melakukan transaksi dengan Kementerian Keuangan atas pembelian sukunya tersebut gitu ya. Pembelian terus kemudian BWI menerima ya surat SBSN-nya itu gitu ya. Nah, setelah itu baru lari kemana tuh? Setelah beli ya tentu ada kewajiban dari pemerintah untuk memberikan imbal hasil, kupon, dan diskon dan semacamnya gitu ya. Kemudian didistribusikan kepada mitra nazir ini gitu loh, baik yang LKS, Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang, dan non LKS PWU ini gitu. Nah, terus proses ini biasa sampai dengan periodisasi. Nah, ketika ada manfaat dari imbal hasil ini, mitra nazir kemudian mencari mitra nazir penyaluran gitu ya. Nah, baru ini dimasukkan ke proyek-proyek yang menjadi aset wakaf dan program atau kegiatan sosial. Ya, sudah selesai ya. Intinya untuk program atau kegiatan sosial ini sebenarnya dari imbal hasil tersebut. Nah, itu ya. Terus ketika sampai akhir, ketika kontrak udah selesai gitu ya, sesuai gitu, maka kemudian untuk yang temporer dikembalikan lagi pelunasan suku gitu ya, pengembalian dana wakaf kepada wakif gitu ya, yang memberi wakaf gitu. Tapi untuk yang yang perpetual, yang abadi, maka kemudian dana pembelian suku pokoknya itu kembali ke BWI, nggak ke wakif gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, cuma untuk saat ini ya, CWLS yang ada baru private yang placement ini yang minimal 50 miliar. Nah, ini mau dikembangkan untuk yang retail. Makanya belum running ya. Jadi sekedar pengetahuan saja, untuk yang CWLS retail ini belum efektif berjalan. Tapi yang sudah ada itu yang private placement ini yang minimal 50 miliar. Begitu kira-kira. Nah, itu. Oke, karena waktu udah lewat 10 menit, maaf ya, terlalu lama ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Apa cukup? Cukup aja ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, nanti bisa WA kalau ada yang belum puas ya. Dan saya, atau mungkin nanti lewat Ucup ataupun siapa Ramadina ya. Maulida, Pak. Maulida, Ramadina kelas sebelah ya. Maulida. Oke ya, saya akhiri. Mohon maaf kalau tadi terlalu lama, 10 menit ya, lewatnya coba. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat libur ya.
dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.